لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara pemirsa Kifah Channel rahimakumullah, kembali lagi kita bertemu di Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas terkait sistem ekonomi Islam. Jadi sebelum kita ke sana, seperti biasa narasumber kita adalah Ustaz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum kita ke sana, sistem ekonomi Islam perlu kita ketahui Ustaz. Apa sih pentingnya sistem ekonomi itu bagi manusia Ustaz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia itu sebenarnya ekonomi bagi mereka itu adalah cara mereka itu agar bisa manusia itu mendapatkan harta. Jadi aktivitas manusia dalam upaya mereka mendapatkan harta itulah yang memunculkan aktivitas ekonomi. Jadi dulu di masa awal manusia ada itu ekonomi aktivitas mendapatkan harta itu sangat terbatas bentuknya, sehingga kemudian di masa itu ya tidak membutuhkan ada aturan-aturan tertentu tentang tadi itu ya aktivitas untuk mendapatkan harta tadi atau mendapatkan income lah bagi dirinya ya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita tahu di masa lalu itu dia manusia itu kan masih mereka sebelum ditemukan alat tukar ya, mereka barter ya. Umpamanya barang saya diganti tukar dengan barang antum gitu kan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga di masa itu dia aturan-aturan itu belum dirasakan begitu perlu karena masih sederhana sekali. Tapi berjalan dengan waktu ya jumlah manusia bertambah, kemudian terjadilah ditemukan di alat tukar sehingga aktivitas barter itu hilang, terjadi jual beli ya, dan kemudian muncullah apa yang kita kenal dengan pasar ya. Dan di sana aktivitas itu semakin beragam, aktivitas ekonomi itu semakin beragam ya. Untuk itu ketika kemudian dalam beragamnya aktivitas ini ya, ketika kemudian manusia itu diberikan kebebasan untuk melakukan sendiri ketentuan dari aktivitas ekonominya, maka itu nanti akan terjadi pertentangan di antara manusia ya. Mereka itu harus ada kesepakatan di antara mereka ya, yang dimaksud dengan jual beli, yang dimaksud dengan kerjasama, yang dimaksud dengan yang lain-lain ya. Dalam aktivitas ekonomi itu harus ada kesepakatan ya. Untuk itu kemudian terlihat bahwa memang manusia itu di sini akhirnya membutuhkan sebuah aturan di dalam ekonomi ya, untuk tujuannya agar mereka itu dalam aktivitas ekonomi mereka itu mereka bisa menjalankannya tanpa ada lagi ketidaksepahaman di antara mereka ya. Mereka sudah sepakat bahwa yang disebut jual beli begini, yang disebut dengan kerjasama begini, yang disebut dengan yang lain-lain itu begini-begini. Nah, dengan udah sepakatnya mereka kepada aturan itu, maka aktivitas ekonomi itu akan berjalan dengan baik. Nah, itu makanya kalau kita lihat apalagi di masa sekarang yang modern sekarang ini ya, di mana dia aktivitas ekonomi itu sudah begitu kompleks ya. Hampir dibilang itu setiap hari itu ada bentuk aktivitas ekonomi yang baru ya? Yang baru muncul lagi, yang baru yang tidak dikenal dulu muncul lagi ya? Dan itu punya potensi baik dan buruk ya pada masyarakat ya. Dia melakukan aktivitas ekonominya bisa itu buruk dan baik pada masyarakat, makanya itu ada perlu aturan bagi mereka. Nah itu makanya dia aktivitas ekonomi itu
dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat itu dalam melakukan aturan ekonomi itu, sistem ekonomi itu dibutuhkan masyarakat agar mereka dalam melakukan aktivitas ekonominya itu bisa tenang, ya, bisa tenang. Karena sudah ada kesepakatan di antara masyarakat tersebut. Sehingga kemudian tidak bisa kita bayangkan gitu betapa kacaunya kalau di saat ini umpamanya tidak ada sistem ekonomi itu. Kacau sekali kita kan, kacau sekali kita. Karena kalau tidak ada sistem maka yang terjadi tidak ada kesepakatan, ya. Yang bilang jual beli begini, yang di sana bukan begitu yang jual beli, ya. Yang bilang begini-begini gitu kan. Produksi dan segala macam. Begitu juga dengan mempekerjakan orang, ya, bekerja dengan orang menjadi majikan, menjadi ini bagaimana itu. Nah itu. Jadi kelihatan bahwa manusia itu tidak bisa dilepaskan dari adanya sebuah sistem ekonomi. Ya. Jadi Ustaz, sistem ekonomi itu memang penting ya Ustaz, ya? Berarti ya. Tapi sistem ekonomi apa saja yang ada di masa ini Ustaz? Ya. Ya itu ya. Jadi kalau kita lihat sistem ekonomi itu adalah sebuah sistem yang tujuannya mengatur salah satu aspek dalam kehidupan manusia. Aspeknya itu dia aspek ekonomi tadi kan. Karena ada aspek-aspek lain, aspek sosial, ya, aspek hukum dan lain-lainnya. Nah, ini dia hanya mengatur masalah ekonomi. Dan tadi kita lihat tadi dia bahwa aktivitas ekonomi itu sesuatu yang harus ada ya di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi di sini ketika kita melihat bahwa ini adalah sebuah aturan kehidupan, maka kembali kepada mungkin bagi para pemirsa yang baru bergabung dengan kita ini ya, mungkin bisa melihat di konten kita sebelumnya ya, di mana di situ kita membicarakan tentang ideologi ya. Nah, di mana ideologi itu adalah sebuah dia fikrah atau akidah yang dari sana itu terpancar aturan-aturan atau sistem-sistem ya. Sistem-sistem yang mengatur kehidupan manusia ya, dalam kehidupannya. Jadi kalau kita mengacu kepada tadi pembahasan tentang ideologi tadi, maka tentunya di sini karena kita di situ membahas bahwa ideologi yang ada itu hanya ada 3, yaitu ideologi kapitalis, sekuler, ya, dan kemudian ideologi sosialis, komunis, dan kemudian ideologi Islam. Maka tentunya karena ini sumbernya cuma 3, tentunya sistem ekonominya pun ya hanya datangnya dari yang 3 ini. Mengacu dari yang 3 ini. Walaupun mungkin ada varian-varian. Ya, mungkin dia umpamanya dia ekonomi kapitalis. Ya, ekonomi kapitalis itu di satu negara itu dia ada sedikit perbedaan dengan di satu negara gitu kan. Tapi perbedaannya itu perbedaan di masalah cabang ya. Sementara di prinsip-prinsip pokok kapitalisnya mereka tetap sama ya. Jadi itu ada. Jadi ada di situ yang bisa darinya menjadi sumber sebuah sistem ya, termasuk sistem ekonomi itu adalah sosialis, kemudian dia kapitalisme, dan kemudian dia sosialis, dan yang ketiga Islam. Nah, itu mungkin ada 3. Ya. Jadi sistem ekonomi yang dikatakan sistem ekonomi kapitalis ini Ustaz, apa itu yang bagaimana itu Ustaz? Ya. Sistem ekonomi kapitalis yang disebutkan. Ya. Ya, yang pertama itu kita akan coba ini memang dia ketika kita membicarakan tentang sistem ini dia pembahasan yang mestinya panjang ya. Yes. Tapi kan coba kita nanti di komen misalnya sederhanakan ya. Walau kalau umpamanya ada pemirsa yang merasa belum nangkap atau belum paham, bisa nanti diapakan di kolom komentar. Insya Allah nanti dengan komentarnya itu nanti kita akan bisa dalami lagi, kita akan tanggapi dengan lewat video baru nanti, video tanggapan terhadap komentarnya. Tapi mungkin bisa saya apakan dia secara sederhana ya. Sistem ekonomi kapitalis itu dia sebenarnya seluruh sandaran dari sistem itu dalam ekonomi itu adalah dia permasalahan kepemilikan ya.
kepemilikan ya. Kemudian keduanya dia sandarannya adalah sandaran tentang bukan sandaran ya, tujuannya adalah tujuan untuk distribusi harta ya. Dan satu dia kepemilikan, kemudian keduanya distribusi harta. Kemudian pandangan-pandangan yang lain tentang masalah-masalah produksi dan lain-lain ya. Itu ya. Makanya ketika kita melihat dalam sistem kapitalis dia di sini dia pandangan sistem ekonomi kapitalis tentang kepemilikan itu adalah yang kita kenal dengan istilah dalam bahasa Arab itu hurriyatul milkiyah. Jadi dia kebebasan kepemilikan ya. Kebebasan kepemilikan. Sehingga di dalam sistem ekonomi kapitalis ya kita bisa memiliki apa saja selama kita mampu mendapatkannya ya. Sehingga kemudian dari sini terlihat peluang besar yang terbuka dari sini adalah munculnya kerakusan ya, kerakusan manusia. Karena sudah dibuka lebar ya untuk memenuhi apa saja yang mau dia inginkan, terbuka pintunya ya. Sehingga dia terjadilah kerakusan manusia, dan kemudian dengan itu akhirnya manusia itu apakah dia individu atau perusahaan, dia akan berusaha untuk memiliki sebanyak mungkin kepemilikan ya, di mana nanti kalau dia memiliki sebanyak mungkin kepemilikan itu akan menjolimi orang lain ya, sehingga karena orang lain itu tidak akan punya kesempatan untuk memiliki lagi hal-hal yang sama tadi ya. Nah itu makanya ya. Jadi di sini dia sistem dari kapitalis itu yang buruknya itu di sini pertama ya. Sehingga dia memunculkan dia peluang-peluang untuk memuaskan, memenuhi kerakusan manusia ya. Nah, itu ya makanya kita lihat dalam sistem kapitalis itu mereka merusak ya, merusak hutan, merusak ini ya, semuanya habis bumi ini kalau apa bisa habis untuk kepentingan mereka ya. Hutannya ditimbun Ustaz ya. Nah, nah, segala macam lah kan. Nah, kemudian dia gara-gara itu dia akhirnya terjadi ketimpangan ya antara kaya dan miskin ya, kaya dan miskin. Seperti kita pernah dengar ada protes di Amerika Serikat ketika mereka demo mengatakan we are 99% ya, kami itu 99% ya. Jadi apa yang dimaksud 99% itu menunjukkan bahwa masyarakat atau rakyat Amerika itu 99% itu adalah masyarakatnya yang kesulitan dalam mendapatkan kepemilikan. Nah, sementara kepemilikan itu dikuasai oleh yang 1%. Ya. Itu saking hebatnya ya jenjang perbedaan antara. Nah, jadi ketika sudah terjadi ini jenjang kesejahteraan ini, maka yang muncul adalah mandeknya distribusi harta ya? Sehingga kemudian harta itu berkumpul di kalangan yang tadi itu, yang 1% itu, sementara yang 99% itu kesulitan untuk mendapatkan income atau harta ya, untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itu ya. Baru kemudian pandangan-pandangan dengan produk itu mereka melihat itu dia apapun produk yang diproduksi atau diperjualbelikan di dalam sistem kapitalisme itu adalah semata-mata mereka melihatnya dari segi keinginan manusia, keinginan manusia ya. Jadi kalau manusia itu menginginkan, masih ada yang menginginkan sesuatu, berarti barang yang diinginkan itu dianggap layak untuk menjadi produk. Ya. Makanya umpamanya ada orang yang membutuhkan minuman keras ya, minuman keras, maka itu dalam sistem kapitalis itu barang yang layak ya, tidak boleh dilarang untuk diproduk ya. Selama masih ada yang menginginkannya ya. Nah itu dia menginginkan. Nah itu ada 3 itu ya. Jadi itulah sistem kapitalis sebenarnya. Jadi kita melihat itu dari segi ininya, ujungnya itu pangkalnya itu dia adalah adanya dia kebebasan tadi, kebebasan pemilikan itu ya. Sehingga dia berimbas ke belakangnya.
Karena tadi mereka itu kapitalisme Kapitalis. itu dia bukan bersandarkan sebuah sistem yang bukan berdasarkan pada pandangan agama, maka di situ tentunya pandangan-pandangan mereka tidak pandangan kepada dosa dan pahala, halal haram, ya. Itu semuanya diserahkan kepada manusia untuk menentukan apa yang mereka lakukan, yang mereka ini kan dalam aktivitas ekonomi mereka. Nah, itu kira-kira gambaran dari sistem ekonomi kapitalis secara singkat. Singkat. Jadi kapitalis tadi disebutkan ideologi yang ada itu kapitalis. Itu udah Ustaz jelaskan. Yeah. Sekarang sistem Sosialis. ekonomi sosialis. Yeah, Bagaimana yang dikatakan seperti sistem ekonomi sosialis ini? Ya. Jadi sistem ekonomi sosialis itu kan munculnya dia sebenarnya dia sebagai bentuk kritik terhadap kapitalis, ya. Di mana mereka itu dia makanya dia di sistem ekonomi makanya dia sosialis itu berkembang dulunya itu di tengah-tengah kaum buruh, ya. Karena mereka merasa mereka itu diperas oleh kerakusan dari majikan-majikan mereka, ya, yang ini ya yang bersistem kapitalis itu, ya. Sehingga mereka itu tetap tidak bisa tarik kesenjangan kekayaan itu mereka lihat, tapi mereka itu tidak bisa bangkit dari kondisi mereka yang itu, tetap mereka kondisinya situ. Sehingga muncullah pemikiran dalam sosialis, ya, sebagai antitesis, ya. Nah, bagi antitesis dari kapitalisme, ya. Kapitalisme. Di mana kapitalisme itu dia huriyatul milkiyah, ya, dia kebebasan kepemilikan, maka dalam sistem sosialis justru tidak dibolehkan sebenarnya, ya. Nah, dalam apanya itu hukum asalnya itu tidak dibolehkan ada kepemilikan sebenarnya di dalam sistem sosialis, ya. Tapi kemudian ini kan tidak mungkin diterapkan gitu kan, sehingga kita melihat akhirnya mereka memberikan kelonggaran-kelonggaran, ya. Nah, umpamanya di Cina dulu dengan di Uni Soviet waktu dulu itu beda dia kepemilikan itu, batasan kepemilikan itu beda, ya. Nah, tapi dia pada prinsip dasarnya itu mereka tetap dibatasi secara kuantitas, ya, jumlah itu dibatasi mereka itu dalam kepemilikan, itu, ya. Dan kemudian mereka itu sebenarnya tujuannya tadi itu untuk menghilangkan kesenjangan kekayaan tadi, ya. Nah, sehingga kemudian mereka mengharapkan di sebuah negara yang bersistem sosialis itu nanti tidak ada kaya, tidak ada miskin. Itu kan dia sama rata, sama rasa. Itu kan. Tapi tentunya itu sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, ya. Di mana manusia itu kan ada dia yang secara fisik dia kuat, ya, dia mampu, dia bekerja lebih kuat dari orang yang lemah. Nah, tentunya kalau orang ini disamaratakan, maka si orang yang merasa kuat ini merasa terjolimi, ya, dan kemudian akan bisa membuat dia itu kehilangan kreativitas, ya. Ketika kemudian tadi kepemilikan itu dibatasi, ya, umpamanya mau mobil, ya, mobilnya itu hanya dibolehkan mobilnya yang 1000 cc, ya, umpamanya gitu kan, yang dibolehkan, ya, boleh dimiliki hanya 1000 cc. Ketika dia sudah memiliki 1000 cc, dia tidak punya ini lagi, tidak punya motivasi lagi untuk memiliki yang lain gitu kan. Nah, itu akan membuat orang-orang itu dia akhirnya motivasi untuk berkaryanya itu menjadi turun, ya. Nah, tidak ada lagi mau ngejar apa saya gitu kan. Tidak ada lagi kan. Beda kalau dia sistem kapitalis justru semua sehingga orang berebut, ya. Terus berpacu mereka ya, di dalam sistem kapitalis. Jadi berbeda sekali, ya. Jadi itu terjadi keburukannya tadi itu, ya. Permasalahannya itu dia ternyata terjadi dia ketidaksesuaian dengan fitrah manusia, karena dia ada tadi model mau samaratakan itu, ya. Kemudian dia di situ dia adanya batasan kepemilikan itu yang membuat orang-orang itu di dalam sistem
kapitalis itu apa namanya Sistem sosialis itu sosialis, ya. menjadi apa namanya kreativitas dalam usahanya itu dia mandek itu kan. Ya, mereka tidak, ya udah cukup seginilah, mau dapat duit juga ngapain gitu kan. Orang nggak mau bisa beli apa-apa kok ya kan. Nah itu makanya kita lihat di negara-negara sosialis itu yang murni mereka menerapkan sistem ekonomi mereka itu apa, negaranya terbelakang ya. Kita lihat seperti Korea Utara yang sekarang ini ya. Kemudian kita lihat seperti ada di Amerika sana apa namanya negaranya itu Kuba ya, Kuba di Amerika sana ya. Ada juga itu dia terbelakang secara ekonomi ya, karena memang nggak bisa jalannya. Itu yang kemudian membuat sistem ekonomi sosialis ini menjadi sistem ekonomi yang paling cepat runtuh ya. Karena nggak bisa ini ya bertahan. Dulu runtuhnya Uni Soviet juga gara-gara itu ya, sehingga kemudian ketidakpuasan dari apa namanya wilayah-wilayah itu akhirnya mereka itu memisahkan diri ya, sehingga Uni Soviet yang begitu luas sekarang tinggal Rusia ya. Rusia sekarang begitu banyak itu ya, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan, dan banyak lagi yang lain itu yang memisahkan diri dengan Uni Soviet itu. Nah itu, sehingga kemudian akhirnya kita lihat sekarang Rusia, Cina itu akhirnya mereka itu mengambil dalam masalah ekonomi mereka mengambil prinsip-prinsip kapitalis sekarang. Ya. Kita lihat di Rusia itu orang-orang kaya luar biasa di sana sekarang. Ya. Konglomerat di Cina juga orang-orang kaya luar biasa ya. Kita ada seperti namanya si Jack Ma itu kan, Jack Ma itu kan luar biasa itu, kaya besar. Itu bertentangan dengan prinsip sosialis sebenarnya ya. Sosialis nggak boleh kan itu ya. Nah, tapi mereka nggak bisa jalan kalau mereka ini ya. Nah, itu yang membuat itu membuat kemudian sistem sosialis ini dia sistem yang apa paling buruk lah gitu kan, karena dia tidak sesuai dengan fitrah manusia ya. Tidak ada apanya sih. Kalau dia di kapitalis itu dia masih apa namanya, masih sesuai dengan fitrah manusia, dalam istilahnya mereka bisa memuaskan keinginan mereka gitu kan. Kepuasan itu masih kita dapat dalam apanya itu dalam sistem kapitalis ya. Hanya saja dia dampak buruknya itu ada gitu kan, karena dia tadi itu ada kebebasan tadi itu. Nah itu dia dari sistem sosialisnya. Kapitalis, sosialis. Sistem sosialis ya. Sistem ekonomi sosialis. Nah, saudara pemirsa Kifas Channel rahimakumullah. Nah, ini kita mengangkat tema sistem ekonomi Islam. Sinilah intinya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz, dua sistem yang buruk. Ada dampak buruk yang dilakukan. Apakah nanti Ustaz dalam sistem Islam, sistem ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam itu tidak ada keburukan? Ya, tadi udah keburukan dari dua sistem tadi udah dijelaskan oleh Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Ya. Ya, tentunya kita sebagai Muslim ya yakinnya kita itu, karena dia kalau sistem ekonomi Islam itu kan sistem dalam keyakinan kita itu sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya. Yang disampaikan dipraktekkan oleh Rasulullah itu kan, itu dengan bimbingan wahyu dan segala macamnya. Tentunya dengan dari sisi keimanan kita saja kita sudah yakin ini sesuatu yang luar biasa gitu kan. Nah, ini pasti segala permasalahan yang terjadi di sistem buatan manusia itu tidak akan ada di sini ya, tidak akan ada di sini. Itu dari sisi keyakinan kan. Nah, tapi kemudian kalau sekarang kan ketika umpamanya kita ini umat Islam mayoritas ya, hampir semua mungkin umat Islam yang ada di muka bumi ini mereka berada di negara-negara yang menerapkan aturan sekuler ya. Sistem ekonomi kapitalis. Sekuler dia dalam upahnya, dan kemudian dalam sistem ekonominya kapitalis ya. Jadi dari sekulerisme itu kemudian mereka itu menjadi jauh dari agama, dan kemudian membuat keimanan mereka itu agak goyah gitu kan. Sehingga kemudian ketika disebutkan dia sistem ekonomi Islam itu
mereka itu masih merasa perlu bukti. Iya, Nah, tidak cuma yakin bahwa ini berasal dari Allah, ya. Tidak yakin gitu. Mereka masih perlu bukti, ya. Sehingga kemudian sebenarnya dalam pandangan kita itu sesuatu yang datang dari Allah itu kita yakini bahwa dia akan sesuatu yang baik seluruhnya, kan? Baik seluruhnya. Nah, tapi karena tadi itu ya memang kondisi kita begitu, sehingga kemudian kita terpaksa untuk menjelaskan gitu kan, menjelaskan bagaimana baiknya itu, gitu kan? Bagaimana baiknya itu. Sebenarnya kita seharusnya mesti sudah yakin bahwa ini baik, gitu kan? Ya, kita melihat itu. Tadi di sistem ekonomi kapitalis dia ada di hurriyatul milkiyah, dia kebebasan kepemilikan, ya. Kemudian di dalam sistem ekonomi sosialis dia ada keterbatasan pemilikan. Tidak boleh kepemilikan atau kemudian dia dianulir sendiri oleh mereka menjadi keterbatasan dalam pemilikan, ya. Jadi ini dua-dua ini adalah prinsip yang diambil dari sudut akal manusia, ya, akal manusia. Jadi dia di sini inilah menunjukkan bahwa manusia itu sebenarnya bukan pihak yang mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, ya. Dia menganggap itu benar, ya sebenarnya itu buruk baginya, gitu kan. Seperti dalam firman Allah itu kan. Nah, dia menganggap itu sebuah yang buruk, sebenarnya baik baginya. Jadi sistem ekonomi kapitalis tadi dia itu buruk bagi manusia, kemudian si sosialis ini melihat keburukannya itu, kemudian dia mengambil sebuah prinsip lain yang lebih buruk lagi bagi manusia, ya. Nah, jadi buruk, ya. Nah, kenapa? Karena mereka itu bersandar pada akal, bukan bersandar kepada pandangan dari pencipta, ya, pencipta Al-Khaliq, ya. Nah, sehingga kemudian akal itu terbatas, ya, kemampuannya, ya. Jadi dari kapitalis dia ada kebebasan kepemilikan, di sosialis dia ada pembatasan kepemilikan tadi. Kalau dalam Islam itu saya tidak menyebut bahwa Islam itu ada di tengah-tengah, tidak, ya. Nah, karena di tengah-tengah itu dia tidak ada tidak ada fakta sebenarnya apa yang di tengah-tengah itu. Yang disebut di tengah-tengah itu apa? Kita tidak ada faktanya itu, kan. Yang perlu dijelaskan. Nggak tahu kita definisi tengah-tengah itu. Yang disebut Islam itu dia adalah sistem yang pas bagi manusia, itu aja. Pas bagi manusia. Nah, jadi kalau dia kebetulan dia tidak serupa dengan kapitalis, karena kapitalis itu nggak pas dengan manusia. Karena kalau tidak serupa dia dengan sosialis, berarti sosialisme itu nggak pas dengan manusia, itu aja. Jadi sistem Islam itu sistem yang pas sekali bagi manusia, ya. Ya, karena yang pembuatnya adalah pencipta manusia sendiri, ya, tentu dia paling paham, ya. Ya, dan makanya di dalam Islam itu tentang kepemilikan itu dia tidak dilarang, ya, dan tidak dibatasi dalam kuantitas, ya, kuantitas, tapi ada dia yang dibatasi di situ adalah jenis dari apa yang ada di alam semesta itu yang boleh kita miliki. Nah, itu yang dibatasi, ya. Jadi kalau segi kuantitas kita, pokoknya saya mau beli mobil, udah ada mobil di garasi satu, mau beli lagi, dalam Islam boleh. Boleh aja, ya. Nggak ada masalah, ya. Dalam Islam nggak boleh. Nah, tapi karena itu masih dalam benda-benda yang boleh dimiliki oleh individu, ya. Tapi ketika Islam menyatakan suatu benda, ya, atau sumber daya alam itu kan, yang itu dia tidak boleh dimiliki individu, maka itu tidak, bagaimanapun tidak diperkenankan untuk dimiliki oleh individu, ya. Itu makanya di dalam Islam dikenal dia ada 3 kepemilikan, ya. Kepemilikan individu tadi, ya, kepemilikan umum, ya, itu kepemilikan umum yang dimaksud itu dia kepemilikan dari benda-benda yang benda itu menjadi kebutuhan umum, nah, kebutuhan umum, ya. Pokoknya dia barang tambang, hutan, dan kemudian dia kekayaan laut dan segala macam itu kan, nah, itu dia disebut itu kepemilikan umum. Maka ini dia tidak dibolehkan dimiliki oleh manusia. Kemudian ada kepemilikan negara. Jadi ada 3, ya, ada 3 dia kategori kepemilikan. Jadi tidak dibatasi dia dari segi kuantitas seperti di sosialis,
tapi tidak dibebaskan dia seperti kapitalis, tapi dia di sini dikategorikan dia. Ada kepemilikan itu yang tidak boleh kita miliki bagaimanapun. Ini yang menentukan ini Allah Subhanahu wa taala ya, menentukan ini. Itu yang pertama ya. Kemudian dia ketika kemudian tadi ada kategori tadi itu membuat nanti orang-orang itu tidak seperti di dalam kapitalis itu dia kerakusan itu ya, karena dia bagaimanapun dia tidak akan bisa itu kan. Seperti sekarang gitu kita lihat di Indonesia umpamanya ada konglomerat dia memiliki jutaan hektar tanah gitu kan, untuk digunakannya itu, sementara dia para petani itu kesulitan untuk mendapatkan tanah untuk mereka itu kan. Nah, itu dan lain lagi begitu ya sumber daya alam ya, mereka perusahaan-perusahaan asing itu memiliki ya, menguasai sumber-sumber daya alam yang itu sebenarnya adalah kepemilikan umumnya. Makanya dalam Islam itu kepemilikan umum itu dia itu miliknya umat ya, miliknya kalau kita istilah negara rakyat gitu kan, milik rakyat. Sehingga kemudian itu dia, tapi kemudian masyarakat atau rakyat itu mengamanahi kepada negara untuk mengelola. Nah, jadi negara di sini bukan pemilik ya, bukan pemilik atau penguasa dari kepemilikan umum tadi. Mereka hanya mengelola ya. Nah, kemudian ketika mereka mengelola, tentunya itu nanti mereka kelola untuk bisa dimanfaatkan oleh rakyat ya. Jadi karena ini dia kepemilikan rakyat, maka kemudian ketika rakyat hendak meminta atau memanfaatkannya, tentunya mereka tidak harus bayar. Milik mereka ya kan, milik mereka ya. Nah, paling mungkin nanti kalau negara itu tidak punya keuangan untuk mengatasi produksi dan distribusi dan segala macam itu, paling nanti biaya produksi dan distribusinya itu nanti yang akan dibayar sih itu aja. Nah, kalau kita sekarang kan tidak ya, jadi komoditas SDA alam itu dijual kepada rakyat dengan kemudian negara itu mendapatkan keuntungan lagi dari situ ya. Padahal itu milik rakyat gitu kan. Nah, kita yang punya, kemudian ketika kita mau pakai kita bayar. Nah, jadi berarti bukan milik kita dong kalau kita bayar gitu. Nah itu. Nah, kemudian itu jadi dari model itu dia tadi bisa kita lihat kesenjangan kepemilikan itu tidak akan terjadi ya di dalam sistem Islam. Kaya dalam Islam itu boleh ya, boleh dia kaya dalam Islam, boleh. Tidak ada larangan untuk kaya. Yang penting itu dia kayanya itu dia didapatnya ya dari cara-cara yang dibenarkan dalam Islam. Apakah dia dalam jual belinya atau dia kerjasamanya, produksinya semuanya kan, itu harus ada aturannya dalam sistem Islam. Nah itu. Kemudian keduanya itu dalam sistem Islam itu dia permasalahan distribusi harta ya, distribusi harta. Jadi di dalam sistem Islam itu distribusi harta itu dia harus dipastikan oleh negara itu sampai kepada setiap individu. Ya. Individu ya. Jadi individu itu harus dipastikan oleh, jadi umpamanya ada lurah ya, di kelurahannya itu harus dipastikannya bahwa tidak ada orang di dalam kelurahannya itu yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya ya. Jadi yang dibutuhi oleh negara itu yang wajib itu adalah kebutuhan primernya. Ya. Jadi kalau ada di situ yang tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya, dia harus bantu ya. Dia harus bantu ya melalui negara gitu kan. Negara harus bantu. Akan ada dana oleh negara yang untuk membantunya. Apakah dia membantunya dia, makanya itu di dalam Islam itu dia ada 5 asbab kepemilikan harta. Kepemilikan harta. Yang ini semuanya harus difasilitasi, disediakan oleh negara. Yang pertama itu dia bekerja. Nah, ini yang paling yang paling
umum ya, bekerja ya. Jadi dengan adanya bekerja oleh negara, maka kemudian negara di sini dia harus mampu menyediakan lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan ya. Dan ini sebenarnya nggak susah sih sebenarnya menyediakan lapangan pekerjaan itu. Yang penting bagi negara itu dia bisa menghidupkan kegiatan jenis-jenis pekerjaan itu ya. Seperti umpamanya Indonesia. Indonesia kan sekaligus negara agraris dan maritim, ya kan? Berarti dia kalau negara agraris dia di sini dia potensi pertanian itu besar sekali, ya. Maritim dia berarti potensi dia kelautan itu besar sekali. Kita lihat dia dari hasil laut luar biasa ya. Hanya saja kemudian negara kemudian tidak hadir di sini untuk mendorong masyarakat itu untuk bisa mendapatkan hasil dari pertanian, juga mendapatkan hasil dari laut, ya, sehingga mereka itu masyarakat itu akhirnya mereka merasa kalau saya bertani saya akan kesulitan kehidupan saya ya. Nah, mereka akhirnya meninggalkan aktivitas bertani itu, mereka pergi ke kota menjadi ini kuli dan segala macam ya. Nah, sehingga sebenarnya itu sangat besar itu untuk menyerap tenaga kerja ya di dua itu aja ya. Karena Indonesia itu adalah negara yang termasuk ya negara dengan punya garis pantai yang paling panjang ya di dunia ya. Karena kita kan kepulauan. Berarti kepulauan sekeliling pulaunya pantai. Sekeliling pulaunya pantai. Sekeliling Pulau Jawa pantai, sekeliling Sumatera pantai. Semua pantai ya. Panjang sekali ya. Jadi kalau dia pantai berarti dia potensi kelautan ya. Kelautan di situ. Sangat luar biasa. Begitu juga dia laut kita pun ya, kaya sekali ya. Itu. Jadi dari situ itu. Kemudian dalam Islam itu dia tidak hanya dia berhenti dalam aturan ya, tidak hanya berhenti dalam aturan, karena dia ini dalam Islam, maka ada rewat lagi, ada dia penghargaan lagi bagi orang-orang yang beraktivitas ekonomi, kalau mereka beraktivitas ekonomi itu sesuai dengan sistem Islam tadi ya, yang berasal dari Allah ya. Itu disebutkan, itu dia ada disebutkan di dalam ini an-najirus sodukul amin ya. Jadi para pedagang yang jujur dan amanah ya, maka disebutnya ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada ya. Mereka akan nanti berada bersama para nabi, orang-orang yang siddiq, yang benar ya, dan juga para syuhada ya. Jadi tidak cuman mereka dapat keuntungan di dunia ya. Nah, beda dengan kapitalis tadi ya. Mungkin mereka dapat keuntungan dunia tapi di akhiratnya nggak ada ya. Jadi ada kelebihan-kelebihannya. Nah, itu. Jadi ketika kita melihat di sana itu kita melihat bahwa sistem ekonomi Islam itu adalah sistem ekonomi yang sangat sesuai dengan fitrah manusia ya, menenteramkan hati manusia. Sehingga mereka bisa melaksanakan seluruh aktivitas ekonominya tanpa takut menjolimi orang lain ya. Tidak ada yang terjolimi. Umpamanya kita melihat ada orang kaya, ada orang miskin, bagaimana itu melihat itu ya. Kita melihat pada dalam Islam itu adanya kaya dan miskin itu bukan sesuatu yang seperti jurang gitu kan, yang tidak mempertemukan mereka. Dalam Islam itu orang kaya itu di dalam hartanya ada hak milik orang miskin. Yeah. Hak milik orang miskin ada dalam hartanya yang harus dikeluarkannya. Kalau tidak dikeluarkannya dia berdosa. Ya. Nah, sehingga itu dia terlihat walaupun dia kaya, dia tetap ada partisipasinya untuk mengapakan orang-orang yang miskin gitu kan. Nah, itu dia. Nah, itu kira-kira gambarannya. Jadi ketika melihat di situ, ini sih sebenarnya mesti agak panjang gitu kan. Tapi karena kita terbatas, udah berapa menit? Wah, udah panjang sekali Bun. Nanti dipotong aja ya. Jadi ini ya. Nah, udah berjalan panjang dia. Nah, jadi kalau kita tadi itu kita melihat itu, kita bisa membayangkan bahwa dalam sistem ekonomi Islam itu dia
kesulitan manusia untuk mendapatkan harta tadi, mendapatkan income tadi itu akan teratasi ya, dan sekaligus tidak akan memunculkan orang-orang yang terjelimi ya oleh sebuah aktivitas ekonomi apa saja. Nah, itu mungkin. Ya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Ya, pemirsa Kifayah Channel rahimakumullah. Itulah tadi. Ternyata sistem Islam itu mensejahterakan ya. Sudah dibahas tadi keburukan kedua sistem sebelumnya. Sistem Islam lah yang akan mensejahterakan dan tidak ditemukan keburukan. Ya, Tidak ditemukan insyaallah. Ya, sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya, semoga kita paham dan mau menerapkan sistem Islam, sistem ekonomi Islam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.